Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mengenang di Ramadan bersama saya, Amalia Ayu Rizkiah dari Co-Hosting We Love Coins Bunda Produktif Batch 4. Kapsyah binti Rafi radhiyallahu anha. Kesyahidan putranya mengguncang arsy. Sahabiah yang akan kita ikuti kisahnya kali ini adalah sosok ibu yang senantiasa mendorong putranya bersegera terjun ke medan jihad. Dia telah merelakan kedua putranya syahid demi meninggikan kalimat Allah dan meraih jannah. Dialah Kapsyah binti Rafi bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Khudriyah. Kapsyah binti Rafi adalah ibunda Sa'ad bin Mu'az Al-Ashali, pembawa bendera kaum Ansor dan salah seorang anggota Majelis Syuro saat Perang Badar. Kesyahidannya mengguncang arsy, membuat Allah tersenyum dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Kapsyah bersyahadat. Hidayatut Taufik menembus keimanan Sa'ad bin Mu'az melalui dakwah yang disampaikan Mus'ab bin Umair. Beliau adalah utusan Rasulullah ke Yastrib, Madinah. Atas izin Allah, dengan cahaya Islam yang memancar di wajahnya dan lisan yang terbimbing, dua tokoh besar Madinah taslim, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair. Atas kemurahannya juga, keislaman Sa'ad bin Mu'az diikuti oleh seluruh Bani Abdul Ashal. Tidak seorang pun membantah seruannya sebelum matahari terbenam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tidak ketinggalan Ummu Sa'ad bin Mu'az, yaitu Kapsyah binti Rafi. Pada hari itu juga ia memeluk Islam. Kebersihan jiwa dan keikhlasan mempermudah masuknya cahaya iman ke dadanya. Rasa syukur dan kebahagiaannya menjadi sempurna ketika rumah yang didiaminya menjadi pusat perkembangan dakwah kala itu, sehingga Kapsyah memiliki kesempatan turut andil secara maksimal dalam menyebarkan kemuliaan Islam ke seluruh pelosok Madinah. Harapan mulia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Kapsyah atau Ummu Sa'ad sangat berharap beliau berkenan tinggal di rumahnya. Namun Allah berkehendak lain. Dengan memilihkan tempat tinggal bagi Rasulnya di rumah Bani Najjar, tepatnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Seluruh keluarga dan suku Ansor berlomba-lomba memberi pelayanan terbaik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari golongan muhajirin. Kapsyah berada di barisan paling depan dalam memberikan segala sesuatu keperluan untuk dakwah dan pelayanan kepada sang pembawa risalah agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sa'ad adalah sosok yang selalu berusaha menjadi pelopor dalam kebaikan. Dia adalah perempuan pertama yang berbaiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kapsyah berada di barisan terdepan dalam memberikan segala sesuatu keperluan untuk dakwah dan pelayanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapsyah adalah sosok wanita yang selalu berusaha menjadi pelopor dalam kebaikan. Peran Kapsyah dalam Perang Badar. Ketika Perang Badar terjadi, Ummu Sa'ad mendorong dan menyemangati kedua putranya, Sa'ad bin Mu'az dan Amr bin Mu'az, untuk ikut berjihad. Ummu Sa'ad sangat berbahagia kedua anaknya bergabung dalam misi tersebut. Bahkan, sang ibu berharap putranya dianugerahi syahadah di jalannya. Namun, takdir berbeda. Mereka pulang dengan selamat dan memperoleh kemenangan. Layaknya azam setiap mereka yang berjihad, ish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia ataulah mati dengan syahid. Peran Kapsyah dalam Perang Uhud. Usai Perang Uhud, para muslimah termasuk Ummu Sa'ad bergegas keluar rumah untuk memastikan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terbetik kabar banyak kaum muslimin gugur dalam peperangan itu.
termasuk salah seorang putra Ummu Sa'ad, yaitu Amr bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dalam perang itu, Amr bin Mu'az perang dengan gagah berani hingga menjemput syahid. Andil Ummu Sa'ad atau Kabsyah binti Rafi dalam perang Khandaq memperhatikan bahwa baju besi yang dipakai putranya tidak sempurna, seluruh sikunya terbuka dan terlihat jelas. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sempat mengingatkan hal tersebut. Rupanya itulah jalan menuju syahid. Sa'ad bin Mu'az akhirnya menemui ajal setelah urat lengan yang terkena panah menimbulkan luka yang cukup parah dan tidak kunjung sembuh. Di masa sakitnya, ia pernah memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah tugas memutus sebuah perkara untuk Bani Quraisyah. Rasulullah menilai putusan itu sangat adil. Beliau bersabda, "Engkau telah memutuskan hukuman sesuai dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Setiap perempuan berdusta dengan tangisnya, kecuali Ummu Sa'ad." Bagaimanapun, Ummu Sa'ad atau Kabsyah binti Rafi sedih dan menangisi kepergian anaknya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Sa'ad bin Mu'az, ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar tangisan Ummu Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perempuan berdusta dengan tangisnya, kecuali Ummu Sa'ad." Kemudian jasad Sa'ad dibawa keluar. Orang-orang yang mengangkatnya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengangkat jenazah seringan ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana tidak ringan? Malaikat telah turun ke bumi begini dan begini. Mereka belum pernah turun dengan cara seperti ini sebelumnya, dan mereka ikut memikul jenazah bersama kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui saat terbaring, sakit dan nafasnya tersengal-sengal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah membalas kebaikanmu selama ini sebagai pemimpin kaum yang baik. Engkau telah membuktikan janjimu, maka aku berdoa semoga Allah membuktikan janjinya kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arsy Allah yang Maha Pengasih berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az." Muttafaq alaih. Arsy Allah yang Maha Pengasih berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hamba solih yang kematiannya telah mengguncang arsy, membuat pintu-pintu langit terbuka, dan 70.000 malaikat hadir mengiringinya." Padahal mereka belum pernah turun ke bumi seperti ini sebelumnya. Merasa kesempitan, kemudian Allah memberinya keleluasaan. Hamba solih yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendengar kebaikan yang diperoleh putranya, Ummu Sa'ad sangat terhibur. 70.000 malaikat hadir mengiring jenazah Sa'ad bin Mu'az dan memikulnya bersama kaum muslimin menghadap Sang Khalik. Setelah menempuh perjalanan dan perjuangan yang panjang, Ummu Sa'ad akhirnya menyusul kedua putranya menemui Sang Khalik. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikannya ridho. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka di surga Firdaus. Tak inginkah kita berkumpul kembali di jannah dengan keluarga yang kita cintai?